warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Silvania Mirayo dengan NIM 2114040012. Di sini saya akan melafalkan dan menafsirkan hadis ketiga tentang tantangan hijrah untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis Tarbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Anas bin Malik anna Aba Bakr As-Siddiq haddatsahu qala nazartu ila akadamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghari faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara ila qadamaihi absarana tahta qadamaihi faqala ya Aba Bakrin ma zannuka bisnainillahi thalithuhuma. Baiknya, selanjutnya saya akan menafsirkan hadis ketiga ini tentang tantangan hijrah, di mana haddatsana Anas bin Malik anna Aba Bakar Siddiq haddatsu qala, di mana hadis ini dari Abu Bakar Siddiq, di mana dia berkata, nazaratu, saya melihat, ila, kepada, akadami, kaki-kaki atau telapak, al-musyrikina ala ru'usina, orang-orang musyrik, ala itu di atas, ru'usina, kepala-kepala kami, wa nahnu, dan kami, fi, di dalam, fil ghairi, di dalam gua, fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, lau anna, jikalau bahwasanya ahadahum, satu dari mereka, nazaro, melihat, ila, kepada, qodamamaihi, dua kaki mereka, abasorona, dia akan melihat kita, tahta, di bawah, qodamaihi, dua kakinya, faqala, maka berkata Rasulullah, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ma, tidaklah, zannuka, boleh kamu menduga atau memanjangkan bahwasanya, bisna ini, kita berdua, yaitu dalam gua ini, Allahu salisuhuma, Allah adalah yang ketiga dari kita berdua, itu Allah adalah Allah bersama kita. Di mana hadis ini menjelaskan tentang salah satu perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, itu dalam melaksanakan hijrah, tepatnya ketika Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Sur itu. Nah, di mana peranan keluarga Abu Bakar As-Siddiq ini sangat besar sekali dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Nabi memberitahukan Abu Bakar bahwa harus pergi hijrah malam itu, dan beliaulah yang ditetapkan sebagai sahabat untuk menyertainya. Dengan ketetapan itu, Abu Bakar merasakan kebahagiaan yang luar biasa, bahagia bercampur haru sehingga air matanya menetes deras sekali. Tidak ada yang mengetahui persembunyian Nabi di Gua Sur kecuali keluarga Abu Bakar, yaitu Abdullah putra beliau, kedua putrinya Asma dan Aisyah, serta pembantu setianya Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah sehari-hari berada di tengah-tengah orang Quraisy untuk menyadap informasi mengenai sikap mereka terhadap Muhammad. Amir bertugas mengembala ternak milik Abu Bakar, untuk menghapus jejak apabila Abdullah mengirimkan makanan di Gua Sur, menyiapkan susu dan daging. Asma dan Aisyah memasak, menyediakan makanan di rumah, kemudian diantarkan oleh Abdullah untuk Nabi dan ayahnya. Setiap Abdullah berangkat ke Gua Sur atau kembali, di belakangnya selalu diikuti oleh Amir dengan ternak kambing yang banyak, menghapus jejak Abdullah agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sebelum Nabi Muhammad SAW memasuki Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan gua itu, apakah aman untuk bersembunyi atau tidak. Dalam gua itu biasanya ditempati oleh binatang-binatang buas dan serangga berbisa. Setelah Abu Bakar memeriksa dan dianggap aman, baru memberitahu Nabi agar beliau masuk ke dalamnya. Di mana dalam gua itu, karena sangat lelah, Nabi tertidur meletakkan kepalanya di paha Abu Bakar. Kaki Nabi terlihat melepuh bengkak karena beliau berjalan tanpa alas kaki. Waktu memangku Nabi yang sedang tertidur, tiba-tiba Abu Bakar melihat di dekat jempol kaki ada lubang luput dari pengamatannya. Dari lubang itu akan keluar kalajengking besar yang siap menyengat. Abu Bakar segera menutup lubang itu dengan ibu jari kakinya. Segera setelah itu dirasakan olehnya sengatan kalajengking yang sangat menyakitkan, sehingga sengatan itu seolah-olah dirasakan sampai ke ulu hatinya. Menahan sakit yang luar biasa itu mengakibatkan badan Abu Bakar menggigil dan seluruh tubuhnya gemetar.
sehingga Nabi terjaga dari tidurnya. Baru Nabi mengetahui apa yang terjadi. Dengan cepat beliau berusaha mengeluarkan bisa dari ibu jari kaki Abu Bakar serta kemudian mengobati dan berdoa sehingga Abu Bakar sembuh. Menyesal. Orang-orang musyrik Quraisy merasa kecewa dan menyesal luar biasa setelah Nabi lolos dari kepungan mereka. Mereka tidak lagi berpikir terhadap Ali yang sedang tidur menggantikan Nabi. Pikiran mereka hanya tertumpu pada Muhammad telah lolos dan harus dikejar sampai ketemu. Dengan demikian Ali pun selamat dan besok harinya beliau melaksanakan apa yang dipesankan oleh Allah oleh Nabi SAW. Orang-orang musyrik Quraisy terus mencari Nabi dengan menggunakan ahli-ahli jejak padang pasir sampai kemudian mendekati Gua Sur, tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Mulanya mereka sudah mengira Nabi bersembunyi di gua itu, tetapi setelah mereka lihat di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba. Di sampingnya ada 2 ekor burung dara sedang mengerami telurnya dan ada dahan-dahan pohon yang menutupi lubang gua itu. Mereka yakin gua itu tidak mungkin ada penghuninya. Mereka terlampau percaya terhadap perhitungan rasionya sehingga berkeyakinan sedemikian. Sebenarnya pada saat orang-orang Quraisy itu naik ke Bukit Sur dan mengamati gua itu, saat itu merupakan detik-detik yang menegangkan di mana Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka sehingga beliau berbisik kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sekiranya mereka melihat ke bawah telapak kakinya, pasti akan melihat kami." Nabi menjawab, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu kira bahwa kita ini hanya berdua? Ketahuilah yang ketiga adalah Allah yang melindungi kita." Itulah kenangan di Gua Sur yang mencekam dan menegangkan. Hari-hari berikutnya dirasakan agak lega, tidak begitu mengkhawatirkan. Peristiwa itu diabadikan dalam Quran surah At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, "Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkan dari mereka sedang dia ada salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kami." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah 3 hari berada di Gua Sur, Nabi SAW dan Abu Bakar pergi berhijrah ke Madinah dengan mengendarai 2 ekor unta yang telah disiapkan oleh Abu Bakar. Segala persiapan dan bekal untuk perjalanan telah disiapkan oleh Asma dan Aisyah, kakak beradik putri Abu Bakar yang sangat setia membela Nabi SAW. Selain menyediakan 2 ekor unta, Abu Bakar menyiapkan uang sebanyak 5-6 ribu dirham. Itulah sisa kekayaan yang dimilikinya. Perjalanan Nabi dan Abu Bakar melewati jalan yang sulit yang tidak bisa dilalui orang untuk menghindari pengawasan kaum musyrikin. Para sahabat Nabi yang lain berhijrah secara sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab, seorang pahlawan dijuluki sebagai singa padang pasir. Di mana Umar bin Khattab ini telah mengetahui para sahabat Nabi berhijrah, langsung menghunuskan pedangnya mengumumkan kepada orang-orang Quraisy bahwa beliau akan berhijrah. Setelah melakukan salat 2 rakaat di Masjid Al-Haram, beliau berangkat dan tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Ali bin Abi Thalib setelah menyelesaikan amanatnya berhijrah dengan berjalan kaki di siang hari yang panas menyengat. Beliau bersembunyi di balik gunung-gunung batu. Malam harinya melakukan perjalanan sampai berjumpa dengan Nabi di Kuba, kota kecil dekat Madinah. Di sanalah Nabi dan para sahabat membangun masjid yang pertama kali dinamai Masjid Kuba. Nah, tadi di dalam hadis kan disebutkan bahwa Allah adalah yang ketiga dari kita ini, dan Rasulullah dalam ceritanya juga menyebutkan bahwa Abu Bakar bahwa kita bersama dengan Allah adalah ketiga dari kita berdua. Nah, kalau misalnya menyebut Allah sebagai yang ketiga seperti pada hadis tersebut, maka jangan membayangkan kita menjadi bertiga dengan Allah dalam bentuk sebagaimana kita sehari-hari, karena Allah ahad itu bukan berarti angka 1 dalam bilangan kita. Kalau angka 1 bilangan kita dapat ditemui dari mana saja, misalnya setengah ditambah setengah, 2 dikurang 1, sepertiga dikali 3, atau 2 dibagi 2. 1 kita bisa penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian. Tapi Allah ahad itu tidak bisa dari sisi manapun. Allah ahad berbeda dengan satunya kita. Maksudnya Allah itu tidak harus berwujud. Seperti sekarang saudara sedang membaca sebuah penjelasan atau
membaca sebuah catatan, Allah pasti hadir dan menyaksikan. Misalnya saat membaca catatan tersebut saudara sendirian, maka saudara bisa menyebut Allah sebagai yang kedua. Saudara sedang berdua dengan Allah. Tidak sulit bagi kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat, seperti udara, gaya gravitasi. Kita meyakininya ada meski tidak tampak. Sama dengan elektron, proton, atau listrik juga tidak tampak. Mungkin baru terlihat ketika ada yang salah pegang kabel, maka seperti terasa sengatan listriknya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang sudah saya baca. Bagi saudara yang mungkin masih ingat atau lihat di Google, tidak ada salahnya membaca lagi supaya kita tidak mudah lupa tentang kehadiran Allah. Suatu ketika ada seseorang yang terpelajar secara duniawi bertanya tentang 3 hal kepada orang-orang. Yang pertama, tentang bukti kehadirannya Allah. Yang kedua, tentang apa sebetulnya takdir. Yang ketiga, tentang setan yang dicipta dari api dan dimasukkan ke dalam neraka yang api juga, yang dianggapnya sebuah lelucon. Masa setan terbuat dari api dimasukkan ke neraka, jadi udah jelas itu api. Jadi menurut dia itu sebuah lelucon. Setiap orang yang ditanyain tidak ada yang bisa menjawab. Sampai kemudian ada seseorang yang berkata padanya agar dia pergi menemui seorang alim di sebuah kampung. Insya Allah beliau bisa memberi jawaban yang memuaskan Anda. Tapi orang terpelajar dunia ini menganggap nasihat itu sebagai lelucon tambahan. Orang kota saja nggak bisa jawab, apalagi orang kampung. Katanya dicoba saja itu. Kemudian orang tersebut berkata, coba saja dulu, jawab seorang tadi ya. Singkat cerita, sampailah dia di kampung dan bertemu orang alim yang dimaksud. Dia langsung bertanya, kakek, setiap yang ada harus ada buktinya. Kalau Tuhan ada, apa buktinya? Lalu, apa itu takdir? Jangan-jangan cuma alasan atau dalih saja karena gak berani menerima kenyataan. Dan katanya setan itu terbuat dari api. Tapi mengapa dimasukkan ke neraka? Yang apinya api juga kan? Nah, api dengan api gak berasa dong. Bagaimana kek? Gitu kan? Kakek alim berkata, mendekat ke sini nak. Kemudian kakek itu menempeleng si anak tersebut. Orang terpelajar di dunia ini ditempeleng kan. Kakek kalau nggak bisa jawab jangan emosi dong, katanya, teriaknya. Dia merasa kesakitan habis ditempeleng. Maafkan saya, nah itu bukan menempeleng, tapi itulah jawabannya. Tapi masih tak diterima. Jawaban bagaimana kek? Sakit ini, katanya. Benar sakit, tanya kakek. Sumpah sakit banget kek. Lalu kakek itu bertanya lagi, engkau yakin sakit itu ada? Yakin kek, kata dia. Kakek itu kembali berkata, baiklah, kalau benar sakit itu ada, coba tunjukkan atau gambarkan saja seperti apa sakit itu. Kemudian orang yang terpelajar ini mulai kebingungan. Ya pokoknya adalah sakit tuh, katanya. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, tapi tidak bisa ditunjukkan atau digambarkan, tapi bisa dirasakan bagi yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, lanjut kakek itu. Apa sebelum ini engkau pernah bermimpi ditempeleng? Tidak, jawab dia. Apa yang kau merencanakan ditempeleng? Tanya kakek lagi. Sama sekali tidak. Mungkin engkau punya cita-cita ditempeleng? Amit-amit. Enggak lah kek, katanya. Maka itulah takdir, jelas kakek alim. Lalu ini apa? Kakek menunjuk telapak tangannya. Kulit. Dan kemudian kakek itu menunjuk pipinya. Di pipi itu apa? Kulit, jawabnya lagi. Jadi saat kulit bertemu dengan kulit, tadi bagaimana? Sakit kek, katanya. Kemudian begitulah ketika setan dimasukkan neraka. Nah, jadi saudaraku, kita harus yakin bahwa Allah itu selalu hadir, menyaksikan, mengawasi, dan menjaga kita. Kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang pertama materi pendidikan akidah, yang mana dijelaskan bahwa seseorang harus yakin ketika seseorang berada dalam jalur kebenaran, maka ia akan mendapatkan ujian, dimana ujian itu ada yang ringan dan ada yang berat. Keyakinan itu Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu metode mengajar, dimana tentang metode partisipatif, Nabi mengajarkan terkait keimanan dan Nabi terlibat langsung dalam kegiatan itu. Rasul bersama di dalam gua dan Nabi mengajarkan terlibat langsung bahwa Allah bersama kita. Kalau merasa takut, maka yakinlah bahwa kita tidak berdua, kita bertiga bersama Allah. Karena itu janganlah merasa khawatir terhadap sesuatu hal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.